Roh Kudus hari ini memberi tema kita belajar bagaimana kita bisa menjadi partner dari Bapa di surga, ya, menjadi partnernya. Selama ini, maafkan, gereja mengajarkan kita itu bukan partnernya Tuhan. Selalu tanpa kita sadar kita diposisikan sebagai hamba. Nah, posisi ini yang salah. Saya ulangi lagi. Agama memposisikan kita sebagai hamba dan dia sebagai Tuhan. Benar. Kita hamba, dia Tuhan. Nah, tapi kalau posisi ini kita tidak ubah, tidak gantikan dengan cara yang benar, maka sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah bisa menjadi partnernya Tuhan, teman sekerjanya Tuhan. Nggak bisa. Maafkan kalau masih ada di antara saudara yang sampai hari ini berdoanya begini. Tuhan, ini hambamu. Tuhan, tolong hambamu. Tuhan, berkati hambamu. Saudara, selama kita memposisikan Tuhan, itu Tuhan, dan kita ini hamba, percayalah sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah menang menghadapi semua masalah dalam hidup ini. Nah, orang yang memposisikan dirinya di hadapan Tuhan sebagai hamba, kita ini hamba, maka setan selalu punya celah, setan selalu punya kesempatan, setan selalu punya usaha untuk melemahkan kita, untuk membuat kita tidak berdaya, untuk membuat kita terjerat di dalam ketidakmampuan. Nah, biasanya orang-orang Kristen yang memposisikan diri sebagai hamba kepada Tuhan, dari doanya kita sudah tahu. Biasanya, Tuhan, aku ini hambamu. Ini biasanya doanya. Tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Berkati kami. Nah, itu memposisikan diri sebagai hamba. Tapi, kalau kita menyebut dia Tuhan, lalu kita tempatkan Tuhan itu dalam dua posisi. Satu, Tuhan itu pemilik tunggal atas hidup kita. Artinya, saudara dan saya tidak bisa dimiliki oleh siapapun lagi. Maka itu masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai hari ini masih jadi kontroversi, pertentangan. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, tidak bisa, nggak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita salah mengerti dengan ayat itu, berarti kita berkata, Tuhan itu sadis ya. Kalau kita mau jadi muridnya harus membenci. Nah, ini yang membuat orang itu bingung. Bahkan semua orang dalam rumahnya. Sayang, masih banyak yang belum mengerti firman itu. Maksud sesungguhnya adalah begini. Kalau kita memanggil dia itu Tuhan, berarti saudara dan saya tidak boleh dimiliki oleh siapa-siapa. Termasuk istri nggak boleh memiliki suami. Suami nggak boleh memiliki istrinya. Orang tua nggak boleh memiliki anaknya. Dimiliki anaknya. Dan semuanya. Pemilik tunggal atas hidup kita adalah Tuhan itu. Nah, ini kalau kita
memposisikan dia itu Tuhan dalam konteks yang benar. Hal kedua, wah ini lebih, saya istilahkan lebih sadis. Kalau kita memanggil dia Tuhan, berarti dia itu penguasa mutlak. Penguasa mutlak atas hidup kita. Coba saudara renungkan. Ketika agama memposisikan kita itu hamba, Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Ya, ketika agama-agama termasuk agama Kristen, termasuk agama Katolik, maaf, sampai hari ini masih mengajarkan kita ini hamba, kita ini hamba. Sehingga kita tidak punya kuasa apa-apa untuk menghadapi semua masalah dalam kehidupan kita. Tapi mari kita jujur. Jawab baik-baik ya. Ada satu kejahatan yang saya mau katakan kepada saudara. Ketika agama-agama mengajarkan, memposisikan kita ini hamba, dia itu Tuhan. Jangan ada yang tersinggung ya. Kelihatannya bagus, kedengarannya bagus, rendah hati, hamba. Oh, dia itu Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Boleh nggak saya berkata pakai kalimat ini? Saudara dan saya yang memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan, itu hanya bersikap hamba, bermental hamba, berkelakuan hamba ketika kita butuh Tuhan, perlu pertolongannya, minta mujizatnya. Nah, itu hamba. Saya ingin semuanya menjawab, yang di Zoom, yang di Instagram, yang di Facebook. Coba jawab jujur. Ketika kita memilih untuk melakukan dosa, memilih untuk berbuat dosa, ayo jujur. Tetap bersikap hamba atau kita langsung berontak, tidak membutuhkan Tuhan. Nah, seringkali di saat seperti itulah kita jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Karena saat kita memilih untuk berdosa, ketika saat kita memilih untuk melawan Tuhan, saat itu sikap hamba tidak ada lagi di hidup kita. Malah yang kelihatan adalah pemberontak dan melawan Tuhan. Nah, saya ingin stop dulu sampai di sini. Tolong dijawab yang di Facebook, yang di Instagram, yang di Zoom. Saudara, betul tidak sikap kita seperti itu? Maka itu kita tidak adil. Kita tidak fair. Bersikap hamba ketika ada butuhnya saja kepada Tuhan. Tolong Tuhan, berkati Tuhan, aduh begini aku Tuhan. Tapi di luar itu kita ini kurang ajar betul-betul. Nah, dari sini kita belajar, saudara. Saya ulangi lagi supaya tidak lupa. Ada yang komen di Instagram. Betul, ini hamba Tuhan dari Surabaya. Betul sekali. Kita ini melawan Tuhan. Di Facebook sudah ada berapa? Benar. Jujur, itu benar. Dari Surabaya. Ada lagi nama yang saya nggak tahu. Betul. Jika kita berbuat dosa, Tuhan kita parkirkan istilahnya. Maka itu hari ini saudara, yang Papa cari di antara kita, dia ingin kita itu belajar menjadi partnernya, teman sekerjanya, untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Jadi sifat pemberontakan kita harus kita perhatikan, tunduk kepada dia. Nah, saya ulangi lagi, jangan lupa.
kata Tuhan dalam hidup kita harus ada dua posisi ini. Satu, pemilik tunggal atas hidup ini. Sehingga saudara dan saya tidak bisa. Bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh artinya masih bisa. Tapi ini tidak bisa. Saudara dan saya tidak bisa dimiliki oleh siapa-siapa. Ingat tadi Lukas 14 ayat 25. Termasuk anggota keluarga kita. Tidak ada. Pemilik tunggal atas hidup kita tetap Tuhan Yesus. Yang kedua, dia itu penguasa mutlak. Kalau ada yang bisa membantu saya, kata lain yang lebih mudah, istilah penguasa mutlak atas hidup. Apa ya? Saudara, penguasa mutlak itu ilustrasinya sangat tidak baik. Yaitu zaman perbudakan dulu. Begitu seorang kaya bisa membeli budak. Aduh, zaman perbudakan itu sadis. Minggu yang lalu, dunia memperingati berdaulat penuh. Ada yang komen, akan nambahkan betul. Nah, kata berdaulat pun dalam konteks bahasa Indonesia masih abstrak. Tapi nggak apa-apa. Dengarkan. Minggu yang lalu, rakyat Afrika dan beberapa bangsa yang lain memperingati 500 tahun zaman perbudakan dimulai. Jadi 500 tahun yang lalu, saudara. Orang-orang Inggris, orang Inggris pertama kali yang mempunyai sistem perbudakan. Aduh, waktu saya ngikuti sejarah 500 tahun perbudakan itu, sedih sekali. Mendengar kemarahan orang-orang Afrika, orang-orang India. Yang memang paling banyak itu Afrika. Bahkan tidak sedikit orang-orang Jawa pun yang dibawa ke Suriname, ke mana ya, satu negara kecil di Pasifik, Haiti. Nah, di situ kita melihat bagaimana perbudakan itu ngeri sekali. Nah, untuk mengerti penguasa tunggal, ya penguasa mutlak atas hidup kita, maka istilah perbudakan ini yang paling jelas. Nah, kenapa? Begitu seorang bisa membeli budak, maka saat itu juga orang yang jadi budak itu tidak punya hak sama sekali. Waduh, sadis sekali. Maka itu kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama untuk mengerti isi hati Tuhan. Mari saudara, kita dengan sungguh-sungguh mengikuti peraturan Tuhan ini. Maka itu sambil kita belajar ini, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita menyebut dia Tuhan, apakah betul-betul dia itu Tuhan? Pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak. Ya, dari Surabaya ada komen, penguasa mutlak itu diktator. Betul, dalam konteks yang negatif. Tapi kalau Tuhan itu diktator atas hidup kita, karena dia sayang kita. Supaya kita tidak dimiliki oleh yang lain. Puji Tuhan. William dari Philadelphia gabung. Senang sekali. Nah, coba saudara renungkan. Kalau Tuhan sudah jadi penguasa mutlak atas hidup kita. Ya, saya ulangi. Kalau Tuhan sudah jadi penguasa mutlak atas hidup kita. Ini penting ya. Tolong semua saudara.
Maka itu kalau masih ada di antara saudara yang sering merasa diganggu oleh kuasa-kuasa jahat, maafkan saya. Bahkan kalau masih ada di antara kita yang seringkali diganggu, mimpi buruk, roh setan datang, pengganggu itu datang. Kalau masih ada, dengarkan. Berarti orang itu belum menjadikan Yesus itu Tuhan. Dari Malang ada komen, Tuhan itu diktator yang bisa dipercaya. Ya, diktator yang sayang kita. Tapi ini loh poinnya. Saudara dengarkan. Kalau Tuhan kita izinkan jadi penguasa mutlak atas hidup kita. Saudara, ini hal penting sekali. Tidak ada kuasa yang lain yang berani menyentuh kita. Karena pemiliknya adalah Tuhan. Penguasa mutlak atas hidup ini. Nah, maka itu saya berikan poin ini. Kalau ada di antara saudara masih sering diganggu, masih sering di mimpi buruk datang si roh ini, roh itu. Maaf, saya harus katakan hari ini. Berarti di hidup saudara, setan-setan tahu bahwa penguasa mutlak itu bukan Tuhan Yesus. Maka itu mereka bisa seenaknya mengganggu saudara, mengganggu orang itu. Karena setan tahu. Dari mana kita bisa belajar? Nanti kalau sempat buka Kisah Rasul 16. Ada kisah yang memalukan. Hari itu ada sekian anak-anak imam Skewa. Masih ingat ya? Terus ada orang kerasukan setan. Lalu mereka tahu Paulus pernah ngusir setan juga dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ketika orang yang kerasukan setan ini diusir setannya oleh anak-anak imam Skewa, setannya balik tanya, "Hei, kamu siapa?" "Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Tapi kamu ini siapa?" Pernah ingat gak kisah itu, saudara? Jadi walaupun mulut kita menyebut Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bahkan kita bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Pergi kamu. Ternyata setan-setan itu tahu siapa penguasa mutlak atas hidup ini. Maka itu setan-setannya berkata, "Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Tapi kamu ini siapa?" Maka itu dengan firman itu, peristiwa itu, saya selalu punya intermezzo. Tapi ini kebenaran. Hanya ada satu yang bisa membuktikan. Saya ulangi, hanya ada satu yang bisa membuktikan. Yesus itu Tuhan atau cuma sebutan di mulut saja. Ya, untuk bisa membuktikan. Cuma satu. Ayo hari ini kita cari orang yang kerasukan setan. Maaf ya, jangan mikir yang macam-macam. Nah, kalau hari ini kita ketemu orang kerasukan setan, lalu kita usir setannya dalam nama Yesus. Pergi kamu. Nah, pertanyaannya, lihat saja siapa yang diusir siapa. Ngerti kalimat ini? Siapa yang diusir siapa? Walaupun kita menyebut dalam nama Yesus. Nah, anak-anak imam Skewa yang ngusir setan. Ternyata setan tahu Yesus buat mereka cuma di mulut. Bukan di hati mereka. Maka itu setannya ngusir mereka. Bukan setan yang diusir mereka. Ini ada pertanyaan di Zoom. Kalau seandainya seseorang di dalam Tuhan, lalu hidupnya menjauh dari Tuhan, apakah masih tetap tidak bisa diganggu roh jahat atau tidak?
Kalau tetap bisa diganggu, apakah dia tetap memiliki roh jahat? Bukan milik Tuhan? Pertanyaannya salah. Kalau sampai menjauh dari Tuhan, ya berarti dia bukan milik Tuhan lagi. Dia yang milik jauh kok. Nah, kalau orang itu memang menjauh dari Tuhan, dengan sendirinya, dengarkan konsep ini. Siapa yang mendekat Tuhan atau bersatu dengan Tuhan, maka setan-setan tidak akan dekat dengan orang itu. Tapi kalau orang itu menjauh dari Tuhan, berarti memang orang itu dekat dengan setan. Kenapa? Karena di dunia ini kan cuma ada dua kekuatan. Satu Tuhan, satu setan. Jadi otomatis kalau kita menjauh dari Tuhan, tidak dibawa kepemilikan Tuhan, penguasaan Tuhan, ya berarti kita menyerahkan diri kepada yang satu. Karena cuma ada satu di antara dua. Maka itu perhatikan baik-baik kebenaran ini dalam hidup kita. Supaya kita tidak diinjak-injak, ditekan, ditundukkan oleh si kunyuk itu. Oh, ada komen bagus di Facebook. Jadi, kalau kita mengusir setan, tetapi setannya tertawa, apakah itu tandanya Tuhan tidak ada di dalam kita? Ya, sebenarnya begitu. Karena kalau saudara dan saya betul-betul pemilik tunggalnya adalah Tuhan Yesus. Dan penguasa mutlaknya atas hidup kita adalah Tuhan Yesus. Maka tidak akan kekuatan lain bisa menyentuh kita. Jadi ini konsep yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Tuhan itu ada di mana? Dalam hidup kita. Ngerti sekarang ya? Nah, jadi kita kembali lagi. Kalau Tuhan kita jadikan Tuhan, berarti pemilik tunggal atas hidup ini ya Tuhan Yesus. Penguasa mutlak atas hidup ini tidak ada yang lain. Yaitu kuasa Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang seperti itu maka tidak mungkin ada kuasa gelap yang bisa menyentuh kita. Maka itu penting sekali dalam konsep ini. Semua kita pasti masih ingat. Seorang perwira di Kapernaum. Perwira berarti dia kalau istilah Indonesia pangdam. Panglima daerah militer. Karena itu daerah jajahan Romawi. Nah, pemerintah Romawi menempatkan jenderal-jenderal di daerah penjajahan. Itu wajar kalau seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, perwira ini punya budak yang sangat dihargai, sangat dia sayangi. Tapi budak ini kena sakit. Ya, memang tidak dijelaskan sakit apa. Tapi Lukas 7 menulis sakit keras hampir mati. Wih, mengerikan sekali. Nah, hebatnya perwira ini tidak mencari dokter, tabib, atau usaha kesembuhan yang lain. Tapi perwira ini mendengar tentang Yesus. Nah, dari hidup perwira Kapernaum ini kita belajar menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup ini. Ayo kita buka Lukas 7 ayat yang kelima. Lihat apa yang dibuat. Ada yang tanya, kurang jelas, jadikan Tuhan diktator dalam hidup kita. Walaupun kita diberi kebebasan untuk memilih, betul. Walaupun dia dalam tanda kutip diktator, tapi tetap kehendak bebas kita punya. Ya, maka itu beda sekali dengan diktator-diktator yang ada itu. Sebab ia mengasihi bangsa kita.
Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, yang berkata ini orang-orang Romawi. Yang sejawat istilahnya. Yang profesinya sama. Maka itu sahabat baik perwira ini berkata, dialah Yesus, perwira ini yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Oh maaf, ini para tua-tua Yahudi yang disuruh oleh perwira itu. Jadi Tuhan, engkau layak tolong dia. Karena dia mengasihi bangsa kita. Berarti jelas perwira itu bukan orang Yahudi. Tapi orang Romawi. Nah, lihat. Ini konsep yang kita harus percaya. Tuhan itu tidak bisa kita pengaruhi. Saya ulangi, Tuhan tidak bisa kita pengaruhi. Ya, saya bersyukur tadi di Facebook ada kata berdaulat atas hidup ini. Saya beri contoh begini. Ya. Beberapa orang Indonesia biasanya kesulitan untuk dapat visa ke Amerika biasanya. Memang sulit. Ya, karena ya punya banyak kisah yang negatif bagi kedutaan besar atau konsulat Amerika yang ada di Indonesia ini. Nah, ada yang diterima. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang mau minta visa Amerika, boleh nggak kita yang sudah sering ke Amerika terus telepon ke kedutaan, tolong ya berikan visa orang ini. Karena ini orang baik loh. Yakin kalau di Amerika nanti dia nggak akan lari. Karena maaf, banyak orang Indonesia di Amerika lari. Jadi visanya sudah habis tapi tetap tinggal di sana. Nggak mau balik, maaf saya cuma cerita. Nah tolong jawab pertanyaan saya. Kan seperti tua-tua Yahudi yang diutus oleh perwira ini untuk ketemu Tuhan Yesus. Kan mereka itu mengungkapkan suatu fakta. Guru, dia layak engkau tolong. Karena dia itu orang baik yang suka membantu pembangunan rumah ibadat kita. Orang Yahudi ini loh. Jadi perlu engkau tolong. Nah pertanyaan saya dalam kedaulatan. Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar Amerika. Apakah terpengaruh dengan telepon seseorang menjamin orang ini pasti tidak lari? Nah, jawabannya apa? Nggak mungkin dipengaruhi. Itu namanya kedaulatan. Nggak bisa dipengaruhi siapa-siapa. Bahkan dalam beberapa kisah, nggak banyak memang, tapi ada. Ada yang saya kenal masalahnya. Sudah dapat visa Amerika. Sudah terbang ke Amerika. Mendarat di salah satu kota. Antri imigrasi untuk periksa visa. Sudah sampai. Sudah dapat visa. Nah ini namanya kedaulatan. Ternyata orang Indonesia ditolak. Tidak boleh masuk. Wih, protes luar biasa. Tetap nggak ada alasan. Bahkan kalau antri visa lalu ditolak. Pasti wajar toh kita bertanya, loh kenapa? Kenapa kami nggak dapat? Ini surat kami sudah ada. Ini bukti keuangan kami sudah ada. Saudara percayalah, nggak akan dijawab. Nangislah di situ, tetap nggak akan dijawab. Kenapa? Itu namanya kedaulatan. Ngerti ya sekarang? Nah, perwira ini dijamin oleh tua-tua Yahudi
supaya Tuhan Yesus tolong. Dia layak engkau tolong. Karena dia yang membangun rumah ibadat kami. Apakah Tuhan Yesus terpengaruh? Tidak. Karena dia tahu isi hati kita. Maka itu kita baca ayat ini. Yohanes 2 ayat 25. Ya, Yohanes 2 ayat 25. Sambil disiapkan, ini ada pertanyaan bagus. Ya. Tapi ada juga orang yang belum mengenal Tuhan Yesus tapi bisa mengusir setan. Nah, bagaimana itu? Nah, saya jawab. Itu setan kerjasama dengan setan. Akhirnya pun setan. Saya percaya hal itu bisa terjadi. Jadi begini ya, ada orang kerasukan setan. Dan ada orang yang punya roh setan juga. Maaf, biasanya dukun-dukun, orang yang disebut orang sakti yang punya kuasa ini. Nah, setan yang di dalam orang itu dan setan yang di dalamnya mengusir ini, itu kan berteman. Nah, setan yang di dalam orang yang mengusir si setan, yang di dalam orang lain itu, manusianya nggak tahu. Mereka ada perjanjian. Aku mau datang ke tempatmu. Dan kamu akan diusir. Nah, jadi kalau orang itu datang dan mengusir kamu, kamu keluar ya. Kedengarannya bagus bukan? Tapi setan yang keluar dari orang itu adalah sahabat setan yang ngusir dia dari orang yang satu lagi. Nah, walaupun setan itu keluar dari orang yang kerasukan, nggak ada gunanya. Karena setan dari yang ngusir ini sudah bersahabat dan masuk lagi ke orang itu. Jadi saudara harus percaya, setan pun bisa ngusir setan. Karena mereka kerjasama. Tapi bukan berarti setannya pergi. Tidak. Itu istilah Indonesia. Lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Itu dia. Ya. Saya baca ya. Yohanes 2:25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Nggak perlu. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini loh hebatnya Tuhan itu. Maka itu istilah yang tadi ada di Facebook. Jangan cari koneksi untuk datang kepada Tuhan. Saya setuju. Saya ulangi, jangan cari koneksi untuk datang kepada Tuhan. Gak bisa. Sama seperti pemerintah Amerika. Untuk dapat visa gak bisa pakai koneksi. Itu kedaulatan. Catat itu baik-baik. Jelasnya, maka itu Tuhan ingin supaya masing-masing kita betul-betul hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dalam hidup ini. Jadi, periksa hati kita. Seberapa jauh kita memberi otoritas yang Tuhan ingin dia kerja di hidup kita. Nggak 100%, bisa. Nah, lanjut Lukas 7 ayat 6. Kita lihat ini Lukas 7 ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya karena diminta toh, datang ke rumah hambaku, budakku sakit keras hampir mati. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sayang,
ditulis Tuan. Padahal itu Tuhan. Saya baca terjemahan lama. Ya. Maka Yesus pun pergilah bersama-sama dengan mereka itu. Apabila mereka itu sudah dekat dengan rumah perwira itu, maka disuruhkan oleh penghulu laskar beberapa sahabatnya pula kepada Yesus. Jadi yang pertama, sahabat orang Yahudi, yaitu tua-tua Yahudi. Yesus dengar, berangkat. Mau sampai rumahnya, perwira ini, pangdam ini menyuruh sesama pejabat Romawi. Mengatakan, ya Tuhan, janganlah bersusah, karena saya tiada layak dilawati oleh Tuhan ke dalam rumah saya. Inilah orang pertama di dunia, bukan cuma di Israel. Saya ulangi, inilah orang pertama di dunia. Hebatnya, bukan cuma yang di Israel, yang mengenal Yesus itu Tuhan. Ini orang pertama di dunia. Karena belum ada orang yang tahu Yesus itu Tuhan. Baru orang ini, saudara. Hebat sekali. Pelan-pelan ya, dengarkan. Di dalam 4 Injil, Yesus itu dijadikan Tuhan, berpangkat Tuhan. Itu setelah dia naik ke surga. Ya, sebelum dia naik ke surga, dia bukan Tuhan. Dia belum Tuhan, maaf. Nah, sudah Paskah, sudah seminggu ini ya. Seminggu yang lalu Paskah, 40 hari lagi kita akan lihat Yesus naik ke surga. Ya, di bulan Mei nanti. Ya. Nah, saudara, waktu dia naik ke surga itu baru dia itu Tuhan. Nah, sekarang bayangkan. Dari kejadian Lukas 7 ini kan masih jauh Yesus itu Tuhan. Bahkan coba lihat ayat yang ke-9. Ya, lihat ayat yang ke-9. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada perwira itu. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Ini yang keren. Sekalipun di antara orang Israel. Hebat gak? Sampai Tuhan Yesus sendiri itu heran. Iman sebesar ini belum pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Maka itu saya bisa berkata, perwira Kapernaum ini, sayang Lukas tidak menyebut siapa namanya. Perwira Kapernaum ini adalah orang pertama di dunia yang menyebut dan tahu Yesus itu Tuhan. Dari mana? Lukas 7 ayat 3 kalimat pertama. Bagaimana perwira ini bisa mengenal Yesus itu Tuhan. Padahal untuk Yesus itu menjabat, memiliki otoritas sebagai Tuhan itu perlu waktu. Dia harus dikhianati dulu oleh Yudas. Lalu dia berdoa di Getsemani sampai bercampur darah keringatnya. Lalu Yesus ditangkap. Diadili yang tidak adil. Disiksa. Ingat ya penyiksaannya. Beri duri di kepalanya. Angkat salibnya sendiri berapa puluh kilo itu berat salibnya itu. Naik ke Gunung Golgota.
dipaku kaki tangannya, ditusuk lambungnya sampai mati dia. Dikuburkan, bangkit, naik ke surga, baru dia Tuhan. Nah, bayangkan kalau lihat ini kan jauh sekali untuk Yesus itu menjadi Tuhan. Oke, nanti saya baca itu ya, beberapa terjemahan dikirimkan. Nah, ini yang mengagumkan. Ternyata dia itu, perwira itu kenal Yesus sebagai Tuhan. Ayat 3 ini loh. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Jadi ini satu-satunya pemberitahuan kepada kita. Bagaimana perwira yang bukan orang Yahudi ini bisa punya pengenalan kepada Yesus yang adalah Tuhan. Lagi sekali dia orang Romawi. Maka itu tadi ayat 9 kita ingat. Yesus berkata, di antara orang Israel sekalipun, aku nggak pernah tahu ada iman sehebat ini. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Hanya karena perwira ini mendengar tentang Yesus. Nah, ayo jujur. Saudara dan saya sudah berapa banyak tahun mendengar tentang Yesus? Jangan tersinggung. Pertanyaannya bukan berapa lama mendengar tentang Yesus, bukan itu. Pertanyaannya adalah bagi kita Yesus itu apamu? Apa kita? Maka itu kalau kita menempatkan diri kita hanya sebagai hamba. Oh Tuhan, aku ini hambamu. Berkati hambamu Tuhan. Tuhan tolong hambamu. Tuhan Yesus bingung. Ternyata apalagi kita sudah bongkar di awal tadi. Hanya ada butuhnya saja. Hanya kalau sedang perlu Tuhan saja. Kita merendahkan hati. Menangis, oh Tuhan tolong Tuhan. Ayo ngaku. Tapi ketika mau buat dosa. Maaf, Tuhan apaan? Betul? Karena kita ngatur diri kita sendiri. Dalam menggunakan uang, maaf. Kalau Yesus itu Tuhan, dalam kita menggunakan uang yang jelas-jelas adalah milik Tuhan. Nggak ada loh seorang pun yang pernah punya uang di dunia. Wong kita lahir telanjang semua kok. Semua uang itu dari Tuhan, milik dia. Akan ketahuan Yesus itu Tuhan di hidup orang itu. Kita melihat bagaimana cara dia menggunakan uang. Saudara, sampai hari ini masih saja ada yang tanya saya, Koden, apa Koden nggak takut? Nggak disalahgunakan, nggak begini, nggak begitu. Itu saya bilang, uang itu bukan milik saya. Kalau yang punya uang nyuruh kan saya ini bendahara. Banyak bendahara kurang ajar. Yang punya uang minta dikeluarkan. Yang bendaranya bilang, jangan Tuhan. Ayo ngaku. Kita nggak pernah punya apa-apa. Semuanya itu milik Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita harus tahu. Bagaimana cara kita menggunakan apa saja fasilitas dalam hidup kita. Jelas ya? Nah, maka itu ayat berapa tadi yang manggil dia Tuhan? Ayat 6. Lukas 7. Itu luar biasa. Kok bisa perwira ini sudah menjadikan Yesus itu Tuhan ketika yang lain belum tahu? Ini luar biasa untuk kita kenal. Ya, ayat 7, ayat 6, Lukas 7 saya baca lagi. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu,
Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa. Untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini luar biasa, saudara. Dalam konsep hidup yang sesungguhnya. Nah, maka itu kita tanya lagi sekali. Seberapa jauh Yesus itu Tuhan di hidup kita? Ini penting sekali untuk kita mengetahui. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau Tuhan itu betul-betul Tuhan di hidup kita, berarti kita ini teman sekerjanya. Saya ulangi, berarti kita ini teman sekerjanya. Jadi Tuhan juga membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Maka itu hari ini kita harus merubah status posisi kita. Jangan hamba terus, tapi kelakuannya bos. Betul? Karena kita suka perintah Tuhan, suka bentak-bentak Tuhan. Apalagi, ngeri sekali kalau saya katakan ini. Apalagi ada orang-orang yang merasa hebat, rajin doa pagi, rajin doa puasa. Oh, persembahannya banyak untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Pelayanannya luar biasa. Nah, saudara, biasanya orang-orang seperti ini yang tidak menjadikan Yesus itu Tuhan. Ketika doanya tidak dijawab, dia bisa ungkit-ungkit. Betul? Tuhan gak ingat berapa banyak persembahan kami untuk gereja. Tuhan masa lupa bagaimana jerih payah kami di dalam pelayanan. Kami ngerjakan ini, kami ngerjakan itu. Saudara, dengarkan. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab. Ini selalu pertanyaan saya berikan kepada banyak orang. Dengar, kalau semua doa kita harus dijawab Tuhan, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Maaf ini. Kalau orang Surabaya bilang, ndasmu kono gitu loh. Maaf, yang gak ngerti gak usah tahu, ini jelek. Bersih. Kalau ngomong, aku ini hambamu, aku ini hambamu. Tapi kelakuannya, minta ampun. Enggak fair, kita enggak jujur. Maka itu hari ini saudara kita harus mengerti. Kalau dia kita jadikan Tuhan, dia pemilik tunggal atas hidup ini. Dan dia penguasa mutlak atas hidup kita ini. Hebatnya, maka setan-setan tidak akan berani ganggu kita. Karena setan tahu pemilik kita itu siapa. Jelas ya? Nah, kalau posisi kita sudah seperti ini, maka Tuhan menjadikan kita teman sekerjanya itu gampang. 1 Korintus 3 ayat 9. Ini yang Tuhan cari di antara kita. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Terjemahan lain, sebab kami adalah teman sekerja Tuhan. Karena kami orang bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Tuhan. Sebab kami adalah kawan sekerja. Karena kami adalah teman sekerja Tuhan. Semuanya sama, kawan sekerja. Saudara bisa bayangkan betapa hebat posisi kita ini. Teman sekerja, partnernya. Ayo semua yang belum pernah belajar ini. Hari ini kita tanya. Kalau kita ini
pebisnis, pengusaha. Lalu kita cari partner untuk bisnis. Ayo. Apa kriteria yang saudara akan tentukan untuk memilih partner bisnis? Coba sebutkan 3 hal saja. Ya. Nanti ya, ini saya akan baca bahasa Jawa. Awet aku kabeh iki padha bebarengan nyambut gawe kagem pakaryane Gusti. Bersama-sama nyambut gawe bebarengan kagem untuk pekerjaan Tuhan. Ini bahasa Jawanya. Ya. Saudara, hebat sekali. Oh, ini ada yang memberi kesaksian dari Palu. Tahun 90-an, papi diberkati 1 M lebih loh itu. Dengan anak Tuhan yang menerima uang duka. Ini hebat kesaksiannya ya. Waktu Silk Air jatuh itu. Oke. Tapi papi tidak mengambil 1 rupiah pun dari yang diberikan. Bahkan berkat itu ditransferkan bukan ke rekening atas nama papi. Tapi ditransferkan ke rekening diri salah satu bendara memang. Ya karena saya tahu itu bukan uang saya. Itu milik Tuhan. Ya biar dipakai. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya jumlahnya waktu itu kompensasi dari Silk Air. Penumpang yang meninggal. Saya nggak tahu berapa. Tapi keluarga ini tahu tentang pelayanan di Napiri. Dan mereka sisihkan 100.000 US dollar saudara. Itu waktu Silk Air jatuh di Sungai Musi, Palembang. Itu luar biasa. Ada kesaksian. Ya, sudah pernah saya dengar Lukas 14. Tapi tidak ada penekanan apapun. Roh Kudus mengungkapkan firman ini. Pagi ini. Puji Tuhan. Kita semuanya diberkati. Kalau kita memposisikan dia sebagai Tuhan. Oke. Ada yang bisa jawab? Ada yang sudah jawab? Ada berapa kriteria kalau saudara ingin memilih partner kerja? Ya, dari Jogja ada yang jawab. 1, yang punya duit. Ya jelas dong. Ngapain milih partner gak punya duit malah ngerecokin nanti. 2, networknya luas. Betul. Ya, punya teman banyak. 3, pintar, cakap, jujur. Ya, saya nggak tahu yang lain belum. Oh, ini ada bilang bisa dipercaya. Betul. Oke. Nah. Oke, Maksi jawab bisa dipercaya. Oke. Saya tanya. Dari semua kriteria yang kita ungkapkan. Ini ada komen lagi, rekan sekerja harus kaya, cerdas, jujur. Betul. Saya tanya balik, tanggung jawab. Bisa tanggung jawab. Betul. Ayo jujur jawab pertanyaan saya. Dari semua kriteria yang kita ungkapkan bersama-sama. Untuk memilih teman sekerja. Jujur, ya loyal, setia. Banyak komen ini. Pertanyaan saya tolong jawab. Adakah satu saja dari kriteria yang kita ungkapkan itu ada di hidup kita ketika Tuhan mau pilih kita jadi partnernya? Ngerti nggak saudara? Nggak ada. Kaya apa? Jujur apa kita ini? Betul? Setia, loyal, aduh, nggak ada. Ini loh yang saya mau yakinkan saudara. Kepada orang-orang model kita. Kok Tuhan bisa percaya? Bayangkan. Kenapa dia bisa percaya model kita seperti ini? Betul, nggak ada. Ini komen semua. Nggak ada. Masih ada yang nambahin. Takut Tuhan. Integritas. Rajin. Loyal. Ya. Mau diajak kerjasama. Masih banyak yang beri komen. Tapi lagi sekali. Jujur jawab.
Mau ada yang bilang, enggak ada dari Tegal ini. Malah malu. Betul. Jadi kita ini cuma pinter memberi kriteria. Maaf. Tapi ternyata kita enggak satupun kriteria yang kita ajukan tadi ada pada kita ketika Tuhan pilih kita menjadi partnernya, teman sekerjanya. Ini luar biasa. Puji Tuhan anak saya dari Serpong. Karena kita biji matanya. Betul, maka itu diajak kerjasama. Saudara, maka itu mulai hari ini jangan sombong di hadapan Tuhan. Ini dia, heran. Ini dari Lampung kok nggak salah ini ya. Tuhan mau melibatkan kita ya, heran katanya. Betul. Maka itu saya ulangi berkali-kali, sudahlah. Kalau mau berbagi, mau menolong, sudahlah. Tuhan aja nggak ngasih syarat macam-macam waktu mau memberkati kita. Itu yang saya nggak suka. Kalau saudara mau nolong orang, nolonglah. Nggak usah ngurusin. Uang itu mau diapakan, bukan duitmu kok pusing. Setuju nggak saya ngomong ini? Buang-buang waktu kalau saudara mau berbagi. Lalu saudara selidiki orang itu, uangnya mau dipakai untuk apa? Buat saya, kalau saudara nggak mau beri, nggak usah beri. Daripada ngerecokin. Tuhan nggak butuh duit saudara kok. Maaf saya berkata. Seringkali kita sombong lebih dari Tuhan. Ya tapi kan saya harus bertanggung jawab. Pret, itu aja. Jangan pura-pura sok rohani. Kalau orang itu menyalahgunakan, itu berarti dia berurusan dengan Tuhan. Jadi ya, ayo kita melangkah. Ya memang sedapat-dapatnya kita tetap berusaha menjaga. Tapi tetap bukan hak kita. Jadi kalau orang itu menyalahgunakan, biar urusan dia dengan Tuhan. Karena bukan uang kita. Itu uangnya Tuhan, berani-berani dia. Ngeri sekali. Oke. Nah kalau kita teman sekerjanya, apa yang harus kita kerjakan? Nah ini bagian terakhirnya. Kita harus tahu juga, kalau kita menjadi teman sekerjanya, lalu kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, lalu kerja sama-sama, malah ngerusoi, orang Jawa bilang, malah ngerecoki, membuat kacau pekerjaan Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Maka itu kita harus tahu. Oke, kita buka. Ini ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang Tuhan mau percayakan kepada kita, menjadi teman sekerjanya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Makanan. Kata makanan itu kebiasaan. Itu kekuatan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara percaya kita diutus oleh Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa. Jadi di dalam hal apapun juga, ternyata pekerjaan Tuhan tidak akan selesai tanpa saudara dan tanpa saya. Ini kaget. Maka itu walaupun kita nggak layak, tapi kalau Dia mengangkat, menghargai kita menjadi teman sekerjanya, terima. Luar biasa. Ini ada komen dari kemenakan istri saya dari Toronto. Saya baca komennya.
Ini kesaksian. I remember Jesse preaching at our church. Jesse itu adiknya. Ini Natania Sudirgo, panggilannya Didik. Saya ingat waktu Jesse, adiknya itu khotbah di gereja kami. He was sharing about his experience with street youth, homeless young people. Dia bersaksi bagaimana pengalamannya di Toronto ini ya, waktu melayani anak-anak muda yang tunawisma, street youth ya, homeless. And he said that our job is not to judge. Dia berbagi, apa yang kita kerjakan itu bukan untuk menghakimi what people will do with what we give them. Bagus kesaksian ini. Jadi pekerjaan kita itu bukan menghakimi apa yang kita beri, yang kita kerjakan atas orang-orang itu. Our only responsibility, satu-satunya tanggung jawab kita adalah to obey God when He tells us to give. Thank you so much, Dik. Send my regards to Michael. Michael itu suaminya, orang Kupang. Ya, dengarkan ini. Satu-satunya tanggung jawab kita hanya taat kepada Tuhan, apa yang Dia suruh kita berikan. Wih, ini luar biasa. Nggak apa-apa, siapa ini ya, Bernike, terlambat. Ini terekam di IG dan di FB. Bisa lihat. Thank you so much. Ini yang luar biasa, saudara. Dalam hidup ini. Jelas ya. Jadi masih banyak pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Betul, Pingkan. Taat tanpa mempertanyakan. Oke, kita lanjutkan. Ini ayat terakhir. Kisah Rasul 3:21. Kisah Rasul 3:21. Begini banyaknya pekerjaan Papa yang belum selesai. Kristus itu harus tinggal di surga. Jadi Tuhan Yesus itu nggak bisa segera datang ke dunia. Harus tinggal di surga. Nah ini loh yang saya heran. Siapa yang mengharuskan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus. Di zaman dahulu. Saudara, berarti Tuhan Yesus nggak akan bisa segera datang. Dan kita tahu akibatnya. Kalau Yesus terlambat datang, setan makin merajalela. Dan sudah terjadi sekarang. Nah, kenapa dia nggak datang-datang? Harus tinggal di surga. Sampai. Nah, kata sampai ini batasan waktunya. Sampai kapan Yesus harus tinggal di surga? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, yang memulihkan ini bukan Tuhan dan bukan malaikat. Tetapi saudara dan saya. Ini loh pekerjaan yang masih besar di dunia ini. Maka itu dia nggak datang-datang. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Aduh. Mau kapan lagi? Ini masih ada yang komen juga di Facebook. Jadi gini jawaban saya. Kalau saudara digerakkan Tuhan. Mau berbagi kepada orang yang untuk pelayanan. Ternyata orang itu menyalahgunakan. Nggak usah pusing. Lihat saja. Orang kayak begitu nggak akan bisa diberkati Tuhan lagi. Nggak akan dipercaya lagi. Dia akan sengsara sendiri. Jelas ya? Jadi bukan urusan kita. Asal Roh Kudus yang menyuruh. Nah pertanyaannya. Tapi kok saya tuh nggak pernah suruh Roh Kudus ya?
Dasar kondablek dan medit. Dah gitu aja jawabannya. Orang yang pelit susah disuruh Tuhan. Dan gak mungkin karena dia pelit. Nah Tuhan gak nyuruh orang pelit karena Tuhan pasti diajak bertengkar oleh orang itu. Jadi jelas ya saudara, pekerjaannya masih banyak belum selesai. Dan kita harus menyelesaikannya itu. Bersyukur kepada Tuhan, dia memberi kita anugerah, kepercayaan sebagai teman sekerjanya. Hebat. Masih ada banyak lagi yang kita bisa berikan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi mulai hari ini, ayo kita semua